Jangan sampai proses yang memberikan saya selaku mahasiswa yang akan uji dan juga memberikan hikmat kepada ibu moderator ketika Bapak uji. Terima kasih kami sukses kami. Oke, baiklah. Sudah tenang ini? Ya, baiklah. Silakanlah kepada Endrin lebih kurang 5 menit memberikan penjelasan tentang materi skripsi yang telah dikerjakan. Silakan. Baik, skripsi saya dan saya terima kasih juga kepada kedua Bapak uji yang akan menguji saya untuk memperluas dan memperdalam lagi wawasan saya terkait dengan skripsi saya. Adapun judul skripsi saya adalah Sinergitas Matematika dan Filsafat dengan subjudul suatu tinjauan historis kritis terhadap sinergitas matematika dan filsafat diperhadapkan dengan sinergitas para pelayan masa kini. Adapun alasan saya mengambil judul ini dikarenakan melalui sinergitas matematika dan filsafat saya melihat ada yang perlu diteladani terkait dengan sinergitas para pelayan masa kini. Sinergitas para pelayan masa kini terlihat belum optimal dalam melakukan pelayanan. Hal itu dikarenakan ada beberapa faktor yang mendukung. Nah, faktor-faktor ini adalah adanya perbedaan pendapat, iri hati, dan juga perbedaan budaya, kemudian komunikasi yang tidak baik, dan lain sebagainya. Maka dari itu, untuk menyelesaikan permasalahan ini, saya melihat melalui sinergitas yang telah dibentuk oleh matematika dan kalkulator dengan melakukan metode pengumpulan data dengan cara menggunakan metode kepustakaan ataupun library research. Nah, cara saya menganalisis ini dengan melihat kehidupan pribadi dari kedua tokoh tersebut, di mana melalui kehidupan pribadi dalam keluarga, di dalam pelayanan, kemudian bagaimana mereka berdua, kedua tokoh tersebut melakukan sinergitas dalam suatu tujuan yang sama, yaitu untuk membaharui gereja yang pada masa itu sedang berada dalam keadaan yang genting. Dan untuk menjawab permasalahan tersebut, akhirnya saya mendapatkan ataupun menemukan beberapa poin yang perlu untuk diteladani para pelayan masa kini. Yang pertama yaitu mengenai spiritualitas. Bahwa spiritualitas itu adalah suatu bagian yang terpenting dalam pelayanan kekristenan. Maka dari itu, spiritualitas adalah hal yang perlu dibangun di dalam kehidupan para pelayan masa kini. Dan juga itu terlihat di dalam kehidupan kedua tokoh tersebut, di mana mereka dibina dan diasuh oleh kedua orang tua yang membina mereka dengan taat akan Tuhan dan juga kecintaan terhadap, dan juga mereka memiliki satu kesamaan, yaitu kecintaan mereka terhadap Alkitab yang membuat mereka memiliki satu tujuan yang sama. Karena pada masa itu belum semua orang dapat membaca Alkitab, dikarenakan Alkitab pada masa itu hanya dalam berbahasa Latin ataupun Vulgata. Jadi mereka melalui sinergitas mereka menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Jerman, sehingga banyak orang boleh dapat mengerti apa itu isi dari Alkitab. Dan yang kedua yaitu persekutuan sebagai satu tubuh Kristus, bahwa di sini perlunya ditekankan persekutuan. Persekutuan itu memiliki makna yang mendalam, bahwa persekutuan adalah sesuatu yang dilakukan secara bersama-sama. Ada rasa saling bela rasa, ada penerimaan, dan juga pemahaman tentang satu tubuh Kristus, di mana para pelayan itu diberikan karunia yang berbeda, namun memiliki satu tujuan yang sama, yaitu untuk kemuliaan Tuhan. Dan juga pelayan gereja itu memiliki satu tanggung jawab yang sama juga, yaitu untuk memperlengkapi jemaat pada masa kini. Dan yang ketiga yaitu kedudukan yang sama. Masuk dari kedudukan yang sama ini, saya meninjau dari pemahaman terkait dengan Martin Luther, bahwa Martin Luther ingin menekankan hanya firman Allah sajalah yang berkuasa, dan para pelayan itu tidak memiliki kuasa ataupun otoritas. Dan pelayan itu adalah juga merupakan bagian daripada jemaat.
Dan yang keempat adalah saling menghormati sebagai etika bagi para pelayan. Nah, ini merupakan hasil dari dua spiritualitas itu tadi. Spiritualitas akan menghasilkan integritas dan juga kerendahan hati, dan juga adanya rasa saling menghormati di antara para pelayan. Dan yang terakhir adalah pelayanan edukasi, bahwa Yesus sendiri pun dalam melakukan pelayanannya melakukan pelayanan dengan penuh kasih. Dan juga dalam sinergitas yang terbentuk dalam Martin Luther dan Philip Melanchthon, kasih mereka itu ditunjukkan melalui teguran satu sama lain. Mungkin itu yang dapat saya paparkan. Saya kembali kepada Ibu Moderator. Oke, terima kasih Angelin. Untuk penguji utama, kami persilakan Bapak Dr. Muhammad Wijaya Tarigan. 20 menit. Iya, Oke. terima kasih Ibu Moderator dan Bapak penguji dua juga sudah bersama kita. Ya, masih banyak waktu kita. 12 masih. Ya, Cepat ya. Angelin menjelaskan yang mudah. Padahal masih banyak mungkin yang mau disampaikan tapi tidak ada. Iya, atau memang sudah semua? Belum lah. Banyak halamannya ada sempat. Hanya 3 menit ya, 4 menit. Angelin, saya mau bertanya. Bertanya bukan untuk apa-apa. Sebenarnya ini ada apa? Apa ya? Oh, terkait dengan hal itu, Pak. Ini saya tutup lah ya, tanya. Itu alat dari Pak Wiston, dikarenakan Pak Tony sedang berhalangan, sedang melakukan kunjungan keluar kota. Oh. Jadi di waktu itu bukan. Itu saya baru dengar. Iya, Ibu lengkap. saya baru dengar. Oh, karena Pak Tony nggak di iya, sini. Pak. Dan saya juga berklarifikasi sama Pak itu, dan itu pun atas persetujuan Bapak. Oh. Tapi saya tadi dari kemarin Pak Tony fokus kedatangan atau paraf di atas nama pembimbing dua. Berarti ini nanti yang iya lah. Untuk saya lebih lagi lah. Iya kan? LF. Iya, jadi takut pula melihatnya. Padahal yang saya pikir tadi ini catatan khusus dari pembimbing dua. Buka. Apa ini? Saya cuman kemana nanya nanti aja lah waktu ujian kan lebih baik langsung aja. Oh, gitu ya. Ada lagi tadi kosong. Rupanya di halaman yang lain yang kita datangkan. Iya, kosong apa ya? 2 lembar, 1 kosong, 1 tanda tangan. Jadi kami pikir pula ujian gelap. Tidak ada tanda tangan siapapun di sini, kosong. Rupanya di halaman yang lain. Baik. Angelin Pascalia Situmorang, kenapa suka membicarakan Martin Luther dan Philip Melanchthon selain soal kerjasama atau sinergitas? Ada hal apa ini? Kenapa membicarakan tokoh yang 2 orang ini? Apakah ada hubungan mereka dalam pembaharuan gereja? Apakah ada hubungan mereka saat pendidikan atau latar belakang pendidikan? Saya menjawab pertanyaan dari Bapak. Nah, mereka ini melakukan sinergitasnya ketika keduanya berada di Universitas pada tahun 1580. Nah, mereka ini melakukan pembaruan secara akademis, Pak, di mana mereka itu melalui pemahaman dan keahlian kemampuan yang dimiliki satu sama lain boleh saling melengkapi, Pak. Dan ketika ditanyakan mengapa saya memilih mereka, mengapa saya memilih kedua tokoh tersebut, karena saya melihat dalam pribadi kedua tokoh tersebut bahwa memang terjadi wujud nyata sinergitas itu. Sinergitas yang dalam pengertiannya bukan hanya sekedar bekerja sama, tetapi lebih daripada bekerja sama. Mereka itu dalam skripsi saya juga saya jelaskan, Pak, ada fase mereka itu berjarak ataupun menjaga jarak satu sama lain. Tapi itu boleh diatasi mereka berdua dengan baik juga, Pak, dengan kerendahan yang dimiliki satu sama lain. Jadi bukan ada karena mereka saat kecil sudah kenal, nggak ada ya.
Jadi bertemu hanya di ada yang universitas terdekat, itu. nggak ada di tempat lain. Sejauh yang saya pahami Pak, di kita mereka. Apakah Philip Melanchthon ini ada hubungannya dengan Yohanes Calvin membawakan ajaran Martin Luther dan diantarkannya ke reformator yang lain? Kalau menurut Angelin, Philip Melanchthon ini ya. Bukan Yohanes Calvin Pak, tetapi Zwingli, karena pertama awalnya dia ketika melakukan diet di Marburg bersama dengan Martin Luther, dia membela Martin Luther, tapi seiring berjalannya waktu dia mulai terkontaminasi dengan pemikiran oleh Calvinus. Jadi dia yang mengatakan bahwa tidak semua bapak-bapak purba itu punya pemikiran dari Martin Luther, sehingga dia mulai teralihkan dan dia disebut sebagai crypto-Calvinis. Karena dia secara rahasia mengikuti Calvinis. Siapa? Philip Melanchthon. Jadi mengikuti Calvinis, lalu ajaran Martin Luther nggak ada pengaruhnya ke Calvin melalui Philip Melanchthon menurut Angelin. Ya, yang Angelin baca lah saat meneliti. Kalau saya ketika saya meneliti ini Pak, dia tetap Martin Luther tetap mempertahankan itu karena takutnya kehilangan kepercayaan dari pengikutnya. Bukan Philip Melanchthon. Iya. Dia mengalami interview. Jadi dia bagaimana? Dia melakukan dia diberikan interview karena dia seakan-akan berkompensasi terhadap hal tersebut. Seakan-akan dia memihak Luther, tapi dia juga Calvinis. Pertanyaan saya, apakah Philip Melanchthon ini tidak ada mempengaruhi Calvin melalui dengan memakai ajaran Luther? Tidak ada. Oh iya, nggak apa-apa lah. Dan ini memang hanya dua ini ya judulnya. Saya hanya bertanya daripada tahu. Angelin sampai ke sana kan lebih menarik lagi tadi. Tapi karena judulnya hanya dua ya cukuplah ini. Baik, kalau memang ini judulnya, apakah dalam sinergitas ini ada pasang surutnya? Ada Pak. Iya, ceritakan ada cerita. Ya dalam poin 2 di seperti 6 saya dengan subjudul Melanchthon dan Luther sebagai teman dan rekan sekerja. Tunggu. Nah, di sinergitas yang itu rekan sekerja itu ada tahunnya, periode? Ada Pak. Dimulai dari tahun 1518 sampai 1521. Halaman berapa? Halaman 47 Pak. Sebentar ya. 47. Poin 2.10.6 Melanchthon dan Luther sebagai teman dan rekan sekerja, di mana pada periode awal yang mereka membangun hubungan yang baik pada tahun 1518 sampai 1521. Ini terbagi dalam 3 periode di bawah. Iya. Dan yang kedua, saya pikir tadi di subjudul. saya contohkan. Di subjudul nggak ada ya? Iya, periode ini tadi yang saya cari. Kalau ada pun di sini nggak masalah, saya sudah lihat. Tapi alangkah baiknya periode yang 3 ini dituliskan menjadi subjudul, lalu dikembangkan. Pasti analisa itu lebih bagus karena ada periodisasi. Iya. Kan ini sejarah gereja. Memang di situ sering kelupaan kita. Bukan berarti ini nggak bagus, enggak, saya nggak ada mengatakan ini nggak bagus. Tapi alangkah baiknya 3 periode ini dijadikan subjudul, periode 1, periode 2, periode 3 itu selesai. Ya, bagusnya udah ada tertulis begitu. Iya, ini tadi yang saya cari-cari. Kebetulan kan mata saya udah kurang hafal, nggak segar lagi, kalau segar kan bisa dapat. Ya. Tapi saya udah lihat ini udah bagus, ada periodisasi dan pasti ada peristiwa yang besar yang memisahkan ketiga periode itu. Setiap awal periode ada pasti peristiwa yang besar, ya kan? Nah silakan, ada apa yang tiga? Terima kasih Pak. Pada periode pertama itu,
Martin Luther lah yang mengajar ataupun bekerja di Wittenberg sebagai pengajar dan kemudian disusul dengan Philip Melanchthon. Nah, pada saat kedatangan Philip Melanchthon, semua orang memandang sebelah mata Melanchthon dikarenakan fisiknya itu, kemudian tidak ada sosok kewibawaan yang terpancar dalam Philip Melanchthon. Namun, ketika dia melakukan pidato atau menyampaikan pidato, semua orang terheran-heran karena dia melakukan pidato secara sistematis dan juga tegas. Dan itu menunjukkan bagaimana sebenarnya Philip Melanchthon adalah seorang jenius, Pak. Dan itu, jadi dari situ akhirnya Philip Melanchthon dan Martin Luther boleh bertemu dan mencari hubungan yang akrab. Nah, kalau yang periode kedua, Pak, itu dikarenakan adanya teguran yang dilakukan oleh Luther terhadap Melanchthon terkait dengan ketika dia di pengasingan di waktu. Kemudian kan Melanchthon yang menjalankan pembaruan dengan bantuan dari Martin Luther. Namun Martin Luther menegur dia secara keras karena tidak ditemukan ataupun kurang kepemimpinan yang dimiliki oleh Melanchthon. Karena Melanchthon ini juga Pak memiliki sifat yang pemalu dan juga dia tidak tegas dan menginginkan kedamaian sehingga persahabatan mereka tidak sedekat pada periode pertama. Kemudian yang periode ketiga Pak itulah ketika kembali lagi dibangun hubungan ketika putranya Philip Melanchthon itu meninggal, Martin Luther perlahan mendekati dia dan mencoba merangkul dan menjalin persahabatan baru. Jadi bisa diucapkan, saya hanya minta supaya diperjelas periode itu. Itu usul saya supaya kausalitasnya, kronologisnya semakin jelas. Tak usah terlalu dalam dulu, karena ini kan skripsi. Gitu ya. Tapi saya senang tulisannya sudah menuju ke sana. Ya. Kadang-kadang kan kita lupa sebagai sejarawan muda lah ya, mau belajar ya, soal periodisasi. Itu yang sering saya ucapkan kalau bimbingan yang lain. Walaupun nggak ada yang sempurna. Lalu pertanyaan saya selanjutnya, Angeli, setiap saya melihat judul terbang, jauh sekali jaraknya. Ada apa ini? Untuk apa jauh? Kenapa? Nggak bisa didekatkan. Ada apa alasannya? Atau begini menurut katalog? Penggunaan Pak spasi 3. Spasi 3? Oh, itu di katalog. Judul spasi 3. Penulisan. Penulisan. Iya, spasi 3. Spasi 2 itu. Semua spasi 2. Tapi judulnya font 11. Oh, gitu. Jadi ini benar ya? Itu sudah spasi 3 itu. Kan nggak benar. Itu dia itu. Supaya bagus skripsi. Font 18, spasinya ada 2. Iya, supaya bagus ya skripsi. Enggak saya apa-apain soal tulisannya. Supaya bagus. Kalau saya dulu ujian, judul pun saya lupa nulisnya. Iya, maksudnya pasti ada lah kurang. Karena ini untuk memperlengkapi sekaligus menguji. Apakah memang Angelin yang ngerjakan ini? Itu yang saya mau cari dulu. Saya tahu benar nggak Angelin. Lalu Angelin, peneliti ini dengan metode apa? Baik Pak, saya meneliti ini dengan metode perpustakaan Pak. Sebelumnya sebenarnya perpustakaan. Tapi saya menyadari ada kesalahan yang saya buat karena saya mencantumkan kualitatif. Padahal seharusnya saya tidak mencantumkan itu. Seharusnya saya mencantumkan bahwa ini benar-benar penelitian yang perpustakaan. Tidak ada. Nah, kenapa rupanya kalau kualitatif kan nggak ada masalah. Iya, tapi itu yang kualitatif. Kan ngerti kan, memang kualitatif lah itu, mau jadi masalah. Oh, ada aja ini. Lalu tanya metode itu. Oh, iya, sambil senyum-senyum pun saya tanya langsung. Oh, memang saya salah ini Pak, saya sebut kualitatif. Kenapa kan? Kan ini memang kualitatif. Kenapa salah sebenarnya? Atau ada buku yang lain mengatakan ini tidak kualitatif? Kalau ada, biar saya tahu. Iya, yang benar kan apa? Jadi salah. Nah, pertanyaan selanjutnya, karena masih ada waktu ya.
Apa perbedaan? Maksudnya gini, kalau Yohanes Calvin kan dia penekatannya itu hukum. Iya kan, karena dia doktor hukum. Kalau Martin Luther doktor teologi. Maka itu Yohanes Calvin lebih kepada hukum. Di dalam Alkitab itu hukum itu masuk sampai ke gereja, termasuk tata ibadah, karena dia dokter hukum. Kalau Philip Melanchthon, dia sebagai yang menurut saya hal yang unik dan yang sebenarnya perlu dikaji juga. Karena Melanchthon ini adalah seorang jenius, bahwa sejak kecil dia ini memiliki kejeniusan yang luar biasa. Dan di mana dia umur 12 tahun sudah menyelesaikan sekolah S1, Pak. Dia di umurnya yang muda pun sudah boleh dapat gelar sarjana, Pak. Dia selalu melakukan inovatif terkait dengan pendidikan, Pak. Khususnya pada masa itu disiplin dialektika, kemudian tematik, dia membuat tematik, dan itu juga saya telah cantumkan. Baik, lalu pertanyaan saya selanjutnya, identifikasi masalahnya, tujuan penulisan, identifikasi masalah, 4, ya, halaman 12. Lalu pembatasan masalah, lalu perumusan, lalu tujuan penulisan 4, lalu manfaat penulisan 3. Nah, yang mau saya tanya ini, Angel, kan identifikasi 4 nih. Saya tahu di mana pembagiannya, maka bisa lebih ya. Saya nggak soal tidak soal jumlah ya. Identifikasi masalah 4, kenapa tiba-tiba di rumusan 5? Coba ada penjelasan dari Angel soal isi angka-angka nomor-nomor itu. Poin yang pertama saya di masalah saya jabarkan jadi 2, Pak, terkait dengan bagaimana mereka melakukan reformasi secara pribadi, dan juga yang kedua itu perbedaan yang ada dalam reformasi tersebut. Oh, makanya itu jadi 2. Nomor berapa itu? Nomor 2 dan 3, Pak. Itu 2 dan 3. Apakah di latar belakang masalah ada disebut itu? Yang 2 dibagi? Langkah baiknya disebut aja di latar belakang masalah supaya masuk identifikasinya lebih jelas dia perumusan. Iya, daripada seakan-akan kan gini. Apakah ini salah? Enggak ya, supaya lebih sempurna. Kan identifikasi itu dari latar belakang, lalu masuk dia pembatasan, masuk perumusan. Jadi kalaupun ada yang kita kembangkan, isi lagi ke latar belakang tadi supaya lebih sempurna. Kenapa? Karena gini, Julie. Kalau dalam penelitian, siap bab 1 ini, sebenarnya 50% dari penelitian ini sudah selesai. 50% ya. 50% lagi bab-bab selanjutnya gitu. Ini bab 1 ini sangat menentukan, itu selesai. Ya. Mana tahu sudah ada pengganti di dalam, baca ulang nanti. Iya, mana tahu di dalam sudah disebut yang 2 tadi. Coba dicek ulang. Kalau belum, disebut aja. Jadi jelas dia, ada memang di halaman sebelum supaya lebih sempurna. Ya. Kadang-kadang kan, udah ada. Hasil ujian kita kadang-kadang kita lihat lagi dan masuk lagi. Ada yang tadi ditanya Bapak itu, kok nggak saya jawab? Gitu, cek ulang. Dicatat ya apa menulis. Sepertinya ada. Kan? Karena ada. Saya membuat sinergitas Martin Luther dan Philip Melanchthon dalam 2 kategori di dalam latar belakang. Jadi gini, Julie. Kalau ujian, usahakan pertahankan tulisan kita. Jangan nanti Bapak itu merasa dilawan. Enggak, saya lebih suka kalau kita debat. Debat dalam arti itu kebaikan skripsi dan penelitian kita. Enggak ada menjadi ya. Supaya bagus, pertahankan. Itu ada, Pak. Coba Bapak lihat di sini. Jadi kita pun langsung, ada ya lupa. Berarti belum saya lihat. Itu ada. Ya. Biasanya kalau jurusan sejarah itu debat apa biasanya? Karena terstruktur pikirannya.
apa kronologis cara berpikirnya, periode pengerjaan tugasnya. Begitu biasanya nggak banyak yang salah tulis, nggak banyak. Saya hitung pun nggak banyak. Tapi mungkin ada yang belum saya lihat. Saya ulang-ulang bacanya, nggak banyak. Ya. Misalnya ada di halaman berapa? Ada di sini saya catat halamannya. Nanti lembarannya saya serahkan ke itu. Contoh ya, satu aja. Halaman 7. Halaman 7 itu kalau dari bawah dia 6, 7, 8. Baris ke-8 dari bawah. Mau menyebut Agustinus. Nampak? Iya. Masa nanti nama Angelin Agustinus di sini. Nah, itu bagian kecil kalau memang menyebutkan tokoh. Ya. Nah, dalam Turnitin ini ada 25% ya. Ya. Apakah Turnitin asli ada di HP Angelin? Ada ya. Bagaimana menurut Angelin Turnitin ini? Apakah menyenangkan memakai Turnitin ini, memeriksa tulisan Angelin? Menyenangkan, jadi tahu di mana yang perlu dikoreksi. Oh, senang, berarti senang dikoreksi. Iya, berarti bagus ya. Nah, kalau di sini tulisan siapa paling banyak yang diambil? Pemikiran mahasiswa Mai. Siapa ya? 2%. Tulisan siapa ya? Kalau memang Angelin ada kutip pemikiran mahasiswa Mai, pasti ada. Maka masuk 2%. Siapa? Udah ada, ingat? Kalau itu, karena juga saya lebih banyak ke jurnal dan ini kayaknya. Oh, berarti jurnal yang kutip ini waktu Turnitin jadi 8 ya. Baik. Lalu buku-buku yang Angelin pakai berapa buku sejarah Angelin? Jumlah yang membicarakan dua tokoh itu. Kalau membicarakan kedua tokoh tidak ada, tapi harus satu-satu. Misalnya terkait dengan satu. Nggak ada yang langsung dua. Nggak ada. Dan itu pun kebanyakan saya. Iya. Ada buku bahasa Inggris yang membicarakan dua tokoh itu? Enggak. Oh, ada pakai buku bahasa Inggris? Ya, bahasa Indonesia saya sudah lihat buku siapa aja sudah saya lihat. Termasuk buku tulisan pembimbing saya lihat. Ada yang bahasa Inggris? Judulnya Ada di perpus? tapi tidak bisa dipinjam. Baru ini saya tahu ada buku nggak bisa dipinjam. KPS ya Pak, jadi saya KPS. khusus di Oh, daerah. bisa ada. Cuman kami nggak ada yang nggak bisa dipinjam. Apa nggak bisa kami pinjam dulu skripsi itu nggak bisa dipinjam dulu. Berarti tingkat kekhawatiran lebih tinggi Oh, sekarang. itu lebih dari sekarang kekhawatiran. Masih ada waktu ini Bu? Masih ya? Atau Ya, saya kira bolehlah Pak, boleh. Nggak apa-apa lah lebih dulu. iya, kalau Kan ya sudah- Pak ya, nanti Bapak iya. Nggak Iya, apa-apa. kalau sudah habis sudah saya hentikan. Atau 4 menit lagi Pak, supaya pas 13.30. Iya, 4 menit lah ya. Iya. Baik. Jarak dulu sudah, identifikasi sudah, lalu ini tanda tangan Angelin ya. Ya, sebentar ini tanda tangan. Boleh yang tanda tangan. Baik. Lalu DKPI, SK4, orang tua, tamat SD, SMP, SMA, anggota BPT, literasi. Nah, jurnal-jurnal yang Angelin kutip, apakah jurnal sejarah gereja? Iya, itu nggak apa-apa. Bukan sejarah gereja, maksudnya kan ini jurnal nih, tapi isi jurnal ini adalah sejarah gereja, mau dari dalam luar negeri terserah. Ada? Ada. Ada jurnal dari Jerman,
Saya lihat ada bahasa Jerman dari dia. Ada. Gini Pak. Oh, coba. Dari mana itu? Ceritanya dari mana? Yang ini Pak, halaman 98 yang terakhir, Ignatius BC Van BYK, itu Penglihatan Software Introduction, Ausis. Nah, itu saya Halaman 98. Iya Pak. Iya. Yang paling terakhir itu 98 bahasa Jerman. Kalau Jerman tidak, bahasa Inggris. Oh, itu maksud saya. Bahasa Inggris ada. Bahasa Inggris. Iya, karena kecuali ada yang ngasih tahu, boleh. Iya, ini jurnal, ini bisa, ini sih. Karena dia tahu bahasa Inggris, nggak masalah. Kan bisa ada teman atau guru atau dosen, nggak masalah. Bahasa Inggris yang mana? Excelsis Deo yang mana? Bukan? Yang jurnal bahasa Inggris? History? Yang jurnal bahasa Inggris itu Pak, yang terakhir itu halaman 98. Terakhir? Oh, 98. Yang bagian terakhir itu jurnal bahasa Inggris. Oh, iya. Ausis, teologis, studies, theological studies. Oh, dari HTS ya. HTS ini apa? HTS ini. Historical theology. Oh, singkatannya. Yang nulis Ignatius ini Katolik, jurnal Katolik. Tidak tahu lah ya, belum dilihat ya. Oh iya, iya. Apakah Angelin mau menulis ini menjadi jurnal untuk STT Abdi Sabda? Angelin pertama, lalu pembimbing 2, pembimbing 3, mau? Pasti mau lah ya. Iya, karena kan judul ini jarang saya lihat. Pernah ada judul ini di STT Abdi Sabda, Ibu Tarigan, karena Ibu Tarigan mengambil mata kuliah sejarah yang paling lama di sini sekarang. Iya, apalagi nggak ada. Lebih baik masukkan ke jurnal kan ya. Nanti kan bikin dosen-dosen yang lain masuk pembimbing jurnal supaya bisa dibaca mahasiswa yang lain. Baik, ada pertanyaan Angelin dengan yang saya tanya tadi yang bingung sebelum itu dari saya. Ya mana tahu Bapak tadi bilang ini saya nggak mengerti misalnya. Silahkan, nggak masalah. Iya. Mana tahu memang nggak dimengerti. Sudah. Oh jelas ya semua. Oh jelas kan tadi. Baik, Angelin. Baiklah. Terima kasih Bu. Tadi kan saya kembalikan. Makasih Pak Ya. untuk penguji yang kedua, Dr. Ramli Harahap. Oke, baik. Silakan Pak. 20 menit, kalau lebih nanti pun sedikit nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oke, terima kasih Bu Kurator dan selamat tim Jilin ya. Dari orang. Izinkan saya juga menambah masukan catatan menambah kebaikan kesempurnaan dari skripsi ini ya. Dan catatan saya ini akan saya berikan kepada Injilin dan catatan saya ini bisa menolong kebaikan. Oke, saya mulai dari abstrak. Nanti ini saya sudah catat di sini. Yaitu alinea pertama alasan penelitian, kemudian kedua metodologi yang digunakan dalam rangka menulis skripsi ini. Tadi kegunakan metodologi library research. Nah, supaya Angelin tahu bahwa library research itu adalah penelitian tersulit dari metodologi kuantitatif. Mengapa tersulit? Kalau library research, kamu harus punya buku minimal 50 yang membahas judul ini. Lalu kau resumekan hasil 50 buku itu. Baru kau analisa hasil-hasil pemikiran para ahli itu. Lalu kau menyampaikan sebuah analisa terhadap judul. Makanya sulit sekali langkah-langkah library research. Nanti kalau saya berikan sama kamu langkah-langkah library research, nggak bisa tambah inskripsi. Karena nggak mampu kamu. Tapi mahasiswa sini memilih library research.
tanpa mendalami apa arti liberal research. Metodologi itu ada 3, apa namanya, kualitatif, kuantitatif, dan campuran. Dalam penelitian mahasiswa karena terbatas waktu hanya bisa pilih 2, kualitatif dan kuantitatif. Campuran itu biasanya dilakukan oleh para peneliti atau dosen minimal setahun. Saya sekarang sedang menulis beserta YKN Tarutu metodologi campuran 2 tahun kami akan menulis untuk dikirim ke Scopus part Q2. Itu sulit sekali. Makanya jangan asal mengatakan liberal research. Metodologimu ialah kualitatif. Kualitatif dengan membaca dokumen-dokumen. Apa itu? Dokumen buku. Berarti bukan penelitian kepustakaan, kan? Tapi dokumen buku, jurnal, artikel, baik dalam internet dan dalam hard copy. Nah, itu yang kau teliti. Jadi penelitianmu jelas adalah kualitatif. Ya, disebut itu dalam metodologi. Dengan menggunakan pembahasan atau pencarian dokumen-dokumen sejarah dalam buku, jurnal, artikel dalam internet dan hard copy. Baru alinea ketiga ialah hasil penelitian. Oke, itu nanti silakan ya. Saya masuk kepada bab 1. Nanti dalam dalam semua ini sudah saya buat coret-coretan, misalnya mengenai tanggal, bulan, tahun. Tak usah lagi tanggal 10 November. 10 itu sudah tanggal. Kalau lengkapnya sebenarnya tanggal 10 bulan November tahun 1483. Kan nggak mungkin lagi. Mubazir kalimat itu. Semua tanggal tahun itu dibuang saja. Karena November itu sudah bulan, 1483 sudah tahun. Dibuang aja semua. Sudah saya coret-coret. Nanti kalau ada yang belum saya coret aja ya. Nah, di halaman, kalau di halaman ini, halaman 6. Tentang kedua, sinergitas yang terbentuk dari perbedaan. Itu di halaman berapa? Di halaman 6, ya, halaman 6. Itu kan yang menjadi latar belakangmu melihat bagaimana hubungan sinergitas Luther dan Melanchthon. Yang pertama, yang kedua itu terbentuknya dari perbedaan. Tapi setelah itu, kalimat yang di bawahnya itu, kau sebut dia, si Luther itu congkak, si Melanchthon ini bla 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 bla. Itu anak kalimat itu dalam bahasa Jerman itu anak kalimat. Atau ya anak kalimat lah. Buang aja karena tidak nyambung kepada kalimatnya. Perbedaan mereka tentang apa? Perbedaan mereka tentang perjamuan kudus. Soal real present. Kehadiran nyata. Luther mengatakan real present. Melanchthon waktu itu menerima awalnya. Tapi akhirnya menolak. Itu perbedaan mereka. Tetapi walau mereka berbeda secara teologi, mereka tidak berpisah. Ini yang menarik yang akan kau bahas dalam skripsi ini. Sinergitas mereka berbeda dalam teologi, ide-ide pemikiran, tapi mereka tidak saling memusuhi, tidak saling meninggalkan, tapi saling mengisi. Pemikiran Luther tetap diadopsi oleh Philip Melanchthon, sehingga dia menulis Konfesi Augsburg. Itu pemikiran Luther, ditulis oleh Philip Melanchthon. Itu sinergitas yang bagus. Kalau saya berlawanan ide dengan orang lain, jangan menulis pemikiranmu. Milik orangnya pun aku nggak mau kan. Tapi Philip Melanchthon masih mau menulis Konfesi Augsburg. Pemikiran Luther. Itu kau tulis di sini kan karya-karya Philip Melanchthon kan. Dia menulis Konfesi Augsburg. 9. Ada alinea terakhir. Nah, sudah kau bahas menjauh di sana, Luther dan Melanchthon, tiba-tiba melompatlah dia ke pelayanan masa kini. Dalam halaman 10 mungkin. Di dalam gereja. Ya, halaman 10 di hardcopy ya.
Tiba-tiba kau buat begini, pelayan di dalam gereja sangat majemuk. Secara umum bahwa pelayan di gereja dibedakan menjadi dua, tahbisan dan non tahbisan. Lalu bla 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 bla, baru alinea berikutnya seperti fenomena yang terjadi 2 tahun silam di Jakarta. Pendeta diturunkan dari mimbar. Nah, ini apa namanya? Fakta yang jauh berbeda dengan sinergitas Melanchthon dan Luther. Dia ditarik dari mimbar bukan karena seperti kasusnya Luther dan Melanchthon. Artinya dia tidak apple to apple ceritanya ke masa kini itu. Kecuali misalnya berkhotbahlah si Gilbert Lomendong, lalu tiba-tiba dapat pengikutnya si Stephen Tong, tarik. Khotbahmu itu tidak sesuai dengan Stephen Tong. Wah, ini Injil ini harus mati. Nah, itu berkelahi karena ajaran. Oke, tapi ini perkelahian mereka bukan karena ajaran, tapi karena apa itu? Bukan karena ajaran. Artinya, menurut saya tidak setara persoalan yang kau angkat dengan sinergitas Luther dan Melanchthon. Nanti carilah kalau misalnya ada di sini perdebatan. Kalau di GPIB, ya kalau di GPIB saya mencoba GPIB, kubu Gerik Singgi dengan kubu siapa itu si yang di KSU itu John Titale keras itu dogma ajaran mereka. Kalau bicara nanti tentang kontekstualisasi, teologi kontekstual, Gerik Singgi, kubunya Gerik Singgi. Kalau bicara John Titale soal politik, ekonomi dari UKSP, wah ini punya John Titale. Dan di persidangan itu tampak mana kubu John Titale, mana kubu Gerik Singgi. Tapi apakah Gerik Singgi dengan John Titale berkelahi? Tidak. Mereka bisa duduk bersama itu. Seperti itulah Luther dan Philip Melanchthon. Di kalangan umat, pengikut Luther dan pengikut Calvin, Philip Melanchthon, itu berseteru soal ajaran. Tapi Melanchthon dan Luther duduk bersama begini. Masih bisa merumuskan buku-buku ajaran-ajaran gereja. Hebat kan? Adakah seperti itu di sini sekarang? Di kita, di Batak. Kalau di HKBP itu persetujuannya bukan dogma. Karena tidak terpilih jadi birokrasi. Firman bekerja dengan apa namanya? Adalah bukan karena dogma. Gitu ya. Jadi karena kelompok pemilihan itu aja gitu. Jadi sangat berbeda. Maka nanti itu tuliskanlah itu di dalam relevansi. Menarik ini judul ini. Saya sangat tertarik dengan bahasan. Makanya saya coba supaya cara berpikirnya itu jelas sampai ke akhir sehingga nanti orang yang membaca wah bagus sekali skripsi ini kan dan tertarik untuk membacanya. Oke ya. Baru kita masuk ke bab 2. Di bab 2 ini langsung ke poin 2.10. Di poin 2.10. Itu kalau di kopi itu di halaman 41 kalau tidak salah saya 41. Nah, sinergitas Martin Luther dan Philip Melanchthon. Ini cocoknya di mana dimasukkan? Coba baca bab ketiga. Bab 3 apa judulnya kau buat? Ya, lalu mengapa isi sinergitas dalam bab 3 tidak ada? Dia masuk di 2.10. Nah, makanya saya usulkan 2.10 masukkan ke bab 3. Karena judul bab 3 kau bahas di 2.10. Nah, saya sampai 3.2 pengertian gereja dan pelayanan gereja kau masukkan di bab 3. Seharusnya masuk ke bab 2. Pindahkanlah dia ke bab 2. Kalimat penempatannya kamarnya yang tidak pas. Pindahkan dia ke bab 3. Sehingga bab 3 itu isinya adalah sinergitas Luther dan Philip Melanchthon. Poin 2.10 itu pindahkan menjadi 3.1. Lalu poin 3.2 adalah kehidupan sesama pelayan gereja masa kini. Nah, kau lihatlah
Tadi sudah kau bahas sinergitas Luther dan Philip Melanchthon. 3.2, kau lihatlah sinergitas pelayan pada masa kini. Makanya 3.2 itu buatlah judulnya sinergitas pelayan gereja masa kini. Bukan kehidupan gereja masa kini. Sinergitas, bagaimana sinergitas orang atau pelayan pada masa kini? Supaya bisa nanti kau bandingkan dengan sinergitas Luther dan Melanchthon. Nah, kalau itu sudah kau tampilkan di poin 3.2, sinergitas pelayan pada masa kini, lalu masuklah kita ke bab 4. Bab 4 ini judulnya implikasi sinergitas. Nah, lalu kau buatlah sinergitas dibangun melalui spiritualitas para pelayan. Ini tidak dibahas Luther ini dari si Martin Luther, siapa sebut Melanchthon. Sinergitas sebagai persekutuan dalam satu tubuh Kristus itu pun tidak dibahas dalam bahasamu tadi. Bab 3 sampai 4.5 itu tidak dibahas Luther dan Melanchthon. Dan tidak kau bahas juga di sinergitas masa kini tadi di poin 3.2. Lalu di bab 4 apa isinya? 4.1 ialah perbedaan karakter yang melengkapi. Kau gabungkanlah yang kau tulis di bab 2.10 tadi, poin 1, perbedaan karakter yang melengkapi, dengan relasi kehidupan sama jadi sinergitas pelayanan masa kini, poin 3.1 itu. Coba lihat. Perbedaan 2.10 di chat, perbedaan karakter yang melengkapi. Luther dan Philip Melanchthon saling melengkapi. Baru kau buat tadi sinergitas pelayanan masa kini. 3.1.1 relasi antar pelayan. Melengkapi enggak? Tidak. Nah, buatlah di sini nanti 4.1. Jika Luther dan Melanchthon saling melengkapi, tapi sinergitas pelayan masa kini tidak melengkapi. Berarti seharusnya kita harus melihat lagi sinergitas Luther dan Philip Melanchthon harus saling melengkapi. Jangan saling bertokan karena budaya, karena suku. Itu kan kau sebut di hidup. Jangan. Nah, sehingga orang senang. Wah, ini rupanya sinergitas maksudnya itu. Saling melengkapi lah kita seperti Luther dan Philip Melanchthon. Jangan seperti sinergitas pelayan masa kini. 4.2 perdebatan para hamba Tuhan. Nah, kalau kau lihat 2.10.2 perdebatan Luther dengan John F. Itu kan terjadi perdebatan. Lalu sekarang kau lihatlah 3.2, 3.3.2 konflik yang terjadi antar pelayan masa kini. Sama enggak? Luther dengan John F dan masa kini ini. Sama enggak topik yang diperdebatkan? Lalu mulailah kalimatnya. Jika Luther bersinergi berdebat dengan John Eck, maka sekarang para hamba Tuhan berdebat bukan soal teologi, tapi soal jabatan, tidak terpilih bishop, akhirnya pecah jemaat, saling menjelekkan, ya, mencari titik-titik lemah pendeta. Oh begini, dulu waktu mahasiswa begininya ini, diungkit lagi waktu. Padahal karena dia sudah mau calon karya karena itu diungkit. Gara-gara ini perdebatan. Baru lihat lagi 2.10.3 Philip Melanchthon dalam mewakili Martin Luther dalam Dies Karya. Baru Martin Luther dalam Philip Melanchthon di Marburg. Kontroversi yang terjadi dalam kehidupan top. Maka buatlah di sini perbedaan antara hamba Tuhan. Lalu kontroversi para hamba Tuhan. Lalu terakhir di sini Melanchthon dan Luther teman sekerja. Bandingkanlah sinergitas Luther dan sinergitas pelayan masa kini. Lahirlah nanti analisa akademisi. Wow, keren skripsi. Itu ya intinya. Saya senang nanti semoga dalam pendidikan lahirlah ide-ide yang tulis ini menjadi sebuah, karena jarang orang Indonesia. Jarang yang saya lihat. Semoga nanti ini bisa menjadi sebuah tawaran akademis yang bisa dibaca oleh para pelayan, sehingga kita tidak berdebat dalam hal jabatan struktural, tapi kita berdebat dalam hal teologi. Sekarang jarang konven pendeta
Kalau pendeta membahas teologi, cara yang dibahas ialah bagaimana syarat-syarat jadi bumi, syarat-syarat jadi ketua drama, amandemen kata gereja. Itu aja kerja kita di pendeta. Tidak pernah membahas konfesi soal penguburan orang meninggal, tapi tidak ada mayatnya. Padahal kami sudah pernah mengubur orang meninggal tidak ada mayatnya karena pesawat yang jatuh. Kami harus kubur tapi nggak ada mayatnya. Bagaimana teologi muncul? Nah, itu seharusnya kita berdebat, bukan berdebat soal syarat-syarat. Berapa udah pertama? Nah ini ya, demikian dari saya moderator. Terima kasih. Oke, saya ada Pak Ibu. Oke, baiklah. Jadi masukan berharga yang disampaikan oleh penguji ya, baik Pak MB maupun Pak RH, itu udah dicatat ya nak. Nanti dibantu Angelin untuk melihat apa yang harus diperbaiki. Dan memang ini skripsi ini belum pernah ada selama dia bersabda ya. Jadi coba nanti apa yang disampaikan oleh penguji 1 dan penguji 2 itu pasti akan semakin tajam skripsi ini sehingga kamu boleh bangga ya dengan karya tulismu ya. Oke. Jadi koreksi tadi saya serahkan. ya. Jadi nanti yang bertanda tangan penguji dulu ya. Baru pembimbing terakhir ya. Oke Angelin, semangat ya. Oke baiklah, silakanlah Notulis memimpin kita di dalam doa. Semua oleh kasih karuniamu Tuhan, kami juga sebentar akan melanjutkan sebagian dari aktivitas kami untuk aktivitas kami selanjutnya, dan juga yang memberkati pengurus serta moderator yang boleh bersama pada sidang meja hijau kali ini. Tuhan, kiranya aktivitas kami selanjutnya akan diserahkan kepada tangan-Mu, kiranya aktivitas dilakukan kami. Terpujilah nama Tuhan hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Oke, yuk. Foto. Siapa yang udah ngangkatnya? Nggak sanggup ngangkatnya Pak. Jadi terpaksa mundur-mundur lah. Ya. Udah begini ya, kuncinya kayak kamu. Perebutannya. Ya. Sini, kamu di tengah. Oh. Nah, Lihatkan ya yang jas sama dasi ya. nampak apanya nak ya ujian skripsi? Sisir ke bawah. Ini gembungnya lihat kan. Kadang-kadang itu gembung gitu. Iya betul. Maksudnya karena ini dokumentasi Iya, kan bagus kasihan. rapi. Oke. Coba. Ya. Selamat Ya, ya. Berkati ya. Bagus. Oh, udah rapi. Rambut gua aja belum rapi. Selamat ya. Selamat maksudnya siap ujian. Ya, sesuai saya. Iya. Selamat karena siap ujian.